Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar renungan harian BCDGKE. Mengawali hari ini, saya mengajak kita bersama merenungkan firman Allah dan berdoa. Nas yang jadi dasar perenungan kita ialah Amsal pasal 3, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara sekalian, ungkapan hidup diberkati untuk menjadi berkat sudah sangat sering didengar oleh kita. Bahkan kita punya keyakinan akan hal demikian. Berbicara soal berkat, apakah itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat memiliki makna sebagai karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Alkitab sendiri, berkat itu berupa perlindungan, damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, kecukupan hidup, umur panjang, keturunan. Bahkan ada banyak bentuk atau rupa-rupa berkat itu dalam kehidupan kita. Lalu saudara sekalian, seringkali kita juga mendengar ungkapan semakin besar berkat kita, maka semakin besar tanggung jawab kita. Ini sekali lagi merujuk pada hidup diberkati untuk menjadi berkat. Ungkapan seperti ini tentu menjadi sesuatu yang baik, benar, dan tepat seperti kehendak Allah. Amsal 3 ayat 27 sampai 28 ini jelas katakan bagi kita sekalian. Bahkan tidak hanya anjuran untuk jadi berkat, ada tambahan lain. Yang pertama, jangan menahan berkat. Serta yang kedua, memberkati yang berhak. Ini perlu digarisbawahi bagi kita. Hal terpenting dalam menerima berkat Tuhan ialah dengan cara memandang berkat itu bukan milik kita secara penuh. Apa maksudnya? Maksudnya ialah berkat itu diberikan agar ada tanggung jawab dan kemampuan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kita mendapat untuk membagi, kita menerima untuk memberi. Disitulah letak tanggung jawab itu dalam kehidupan iman kita. Lalu tanggung jawab lainnya ialah memberi pada yang berhak. Seringkali kita memberi, tapi bukan pada yang berhak. Hubungan keluarga, kedekatan emosional, bahkan banyak hal lain menjadi alasan kita memberi. Padahal di balik itu semua, ada pribadi-pribadi yang lebih berhak mendapat dan menerima penyaluran berkat melalui kita. Dari hal ini yang hendak ditekankan ialah kehidupan berkat yang bertanggung jawab. Maksudnya ialah berkat itu harus tepat sasaran. Jangan pernah kita memonopoli berkat untuk kepentingan diri dan orang-orang yang kita kenal, dekat dan akrab saja. Lebih daripada itu, menjadi berkat bagi yang berhak ialah menjadi pribadi yang selalu memberikan, membagikan dan menyalurkan berkat Allah kepada siapapun, termasuk yang tidak kita kenal. Kehidupan bergereja adalah tempat untuk bisa bertanggung jawab pada berkat Tuhan. Gereja hadir untuk menjadi berkat. Gereja hadir menjadi saluran berkat. Maka gereja yang menjadi berkat ialah gereja yang tahu siapa yang layak dan berhak menerima dan mendapatkan berkat, dan siapa yang tidak. Mari kita renungkan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat di masa kini. Di mana letak dan posisi gereja kita? Apakah sudah menjadi gereja yang memberi dan menjadi berkat bagi yang layak dan berhak? Atau justru terjadi monopoli berkat yang membuat berkat itu tertahan dan tak tersalurkan dengan seharusnya? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah atas segala karunia yang boleh Engkau nyatakan dan bagi kami.
kami mengucap syukur atas semua hal yang telah kami terima dalam hidup. Bapa yang pengasih, kami mengawali hari ini dengan memohon pertolongan-Mu. Kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka kami mohon berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan firman itu dengan setia. Ya Yesus Kristus Tuhan kami mohon pula berikanlah kami hikmat serta kebijaksanaan, agar kami boleh menjalani hari kami dengan penuh tanggung jawab iman. Setiap hal yang boleh kami terima, kami mohon Roh Kudus yang menolong agar kami bisa memberi dan menyalurkan berkat dengan sukacita, serta kepada siapapun yang berhak menerimanya. Biarlah kehidupan kami jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis ini boleh menjadi saluran berkat. Berkenanlah kiranya Engkau pada kami, agar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah, kami hanya mau merendah dan memohon agar kami boleh dengan penuh tanggung jawab melakukan segala sesuatu untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Amin.